Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya, yang setelah Tuan Macan Tutul dan Imam Serigala Angin sedang bertarung hebat. Singkatnya, Tang San yang licik pun memanfaatkan kondisi tersebut untuk melarikan diri. Namun alih-alih kabur secepat mungkin, Tang San malah berniat ingin memindah alamkan semua monster tingkat rendah demi mengambil Bloodline-nya. Cerita berlanjut dengan Tang San yang melemparkan dua bilah anginnya ke arah dua macan tutul. Keempat serigala angin yang melihat akan hal itu jelas senang dan beranggapan kalau bala bantuan telah tiba. Terlebih lagi mereka memang sudah kecapean. Dan yang paling penting dari keterampilan kendali bilah angin tersebut, mereka bisa merasakan kalau penggunanya cukup kuat. Dan ya, dua bilah angin Tang San bahkan tak hanya mengenai, melainkan langsung memindah alamkan dua monster macan tutul dalam seketika, membuat satu macan tutul tingkat 4 yang melihatnya marah besar. Lantas ia bergerak dengan kecepatan tinggi menuju sumber serangan tadi. Meskipun ia tak tahu seperti apa kekuatan lawan, namun ia paham betul kalau pengguna bilah angin itu harus segera dihabisi. Akan tetapi saat macan tutul itu bergerak mendekati atap, entah kenapa dirinya merasakan nafas macan tutul lain. Tak mau berpikir panjang, macan tutul tersebut langsung menganggap bahwa mungkin saja ada bala bantuan mereka yang memindah alamkan serigala angin tadi. Sayangnya dugaan monster macan tutul jelas salah. Hingga saat itu juga sosok kecil seketika muncul sebelum menghentikan pernapasannya, membuat si macan tutul tak sadarkan diri. Di saat yang bersamaan, Tang San langsung menyerap Bloodline si macan tutul dan melemparnya ke bawah. Segera setelah mendiskonkan umur si macan tutul, Tang San tanpa ragu mengeluarkan 18 bilah anginnya. Alhasil beberapa macan tutul yang di bawah ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun kemampuan macan tutul hanya unggul pada kecepatan. Urusan pertahanan mereka begitu lemah. Dan meskipun kecepatan mereka sangat tinggi, tetapi kemampuan seperti itu tak ada apa-apanya di bawah mata biru Tang San. Dan ya, tanpa berbalas kasihan, Tang San memindah alamkan semua sisa macan tutul yang ia temui. Sementara beberapa anggota serigala angin yang melihat kematian macan tutul, perasaan senang tak dapat mereka tahan. Karena selain mengurangi jumlah musuh, mereka juga mengetahui kalau ternyata bilah angin bisa dikendalikan dengan sesuka hati. Namun baru saja bergembira, mereka tiba-tiba dihampiri akan beberapa bilah angin. Bilah angin tersebut bergerak dengan cepat dan menyapu satu persatu anggota klan serigala angin. Tak berselang lama, Tang San perlahan menampakkan diri sebelum menyerap beberapa monster. Sayangnya meski malam ini bisa dikatakan panen besar, tetapi masih jauh dari terobosan tingkat 5. Bertepatan saat Tang San ingin pergi, ia pun tak sengaja melihat pertarungan epik antara dua petinggi klan. Tang San dapat menyadari kalau Tuan Macan Tutul jauh lebih unggul dari Imam Serigala Angin. Berkali-kali Imam Serigala Angin ingin mengeluarkan bilah angin, namun tak ada satupun yang kena akibat kecepatan Macan Tutul tingkat 7 benar-benar di luar nurul. Di sisi lain, Feng Xiong yang merupakan penguasa kota Serigala Angin akhirnya berkontribusi akibat terpengaruh oleh darah Imam Serigala Angin. Ya, itulah kelebihan ras monster yang dimana saat anggota mereka memiliki basis kultivasi tinggi ditambah lagi memiliki kemampuan pemanggil leluhur, maka kekuatan bawahannya juga ikut melonjak. Meskipun kultivasi Feng Xiong hanya berada di tingkat 5, namun berkat lonjakan dari imam mereka, setidaknya kultivasi Feng Xiong sekarang sudah setara dengan tingkat 6. Akan tetapi hal itu tak cukup menyingkirkan Tuan Macan Tutul. Kesenjangan kultivasi tingkat 7 dan 6 sangatlah ngaruh. Tuan Macan Tutul terus mendesak yang membuat kedua serigala tersebut hampir tak bisa berbuat apa-apa. Terlebih mereka menggunakan kemampuan rahasia untuk meningkatkan kekuatan. Dan jika kemampuan itu berakhir, maka kekuatan mereka akan turun drastis. Bersamaan dengan hal itu, puluhan macan tutul lainnya terus menyerbu pusat kota Serigala Angin. Hingga pada akhirnya, beberapa anggota klan Serigala Angin tingkat rendah mereka pun tak punya pilihan selain bertarung. Tak peduli baik itu monster ibu-ibu maupun masih anak-anak, semuanya ikut berperang demi mempertahankan kota mereka. Sayangnya hal itu nampaknya hanyalah sia-sia mengingat kelompok macan tutul semuanya merupakan pasukan elit. Menyadari bahwa jika pertarungan terus berlanjut maka klan mereka
mereka akan musnah, Imam Serigala Angin berteriak menyuruh Tuan Macan Tutul untuk menarik pasukannya. Saat ucapan itu terdengar, cahaya elemen angin di sekitarnya tiba-tiba menjadi mengerikan bagaikan sebuah tornado. Ia pun mengancam dengan menunjukkan sepotong giok. Ya, itulah salah satu kemampuan imam besar dari klan monster. Intinya, jika potongan giok itu diledakkan, maka semua klan Serigala Angin dan klan Macan Tutul akan musnah. Dan ya, ancaman tersebut benar-benar bikin Tuan Macan Tutul menjadi ketakutan. Ia pun tak menyangka kalau kota Serigala Angin memiliki harta karun seperti itu. Alhasil Tuan Macan Tutul yang tak punya pilihan, ia pun memandang semua pasukan sebelum memerintahkan untuk mundur. Bersamaan dengan sunyinya suasana, Tuan Macan Tutul berkata dengan suara dingin bahwa Imam Serigala Angin rela melakukan hal licik demi melindungi klan. Yang padahal, klan Macan Tutul jelas dirugikan karena anak-anak mereka diculik oleh Feng Xiong. Bahkan jika masalah ini diketahui oleh istana leluhur ras monster, maka klan Serigala Angin akan dihukum berat. Meski ia tahu kalau ini 100% kesalahan Feng Xiong, namun sebagai imam besar dirinya tetap mengakui kalau ialah yang salah. Lantas ia meminta maaf dan berjanji akan mengembalikan anak-anak klan Macan Tutul yang masih hidup. Ingat, perperangan ini menyebabkan banyak anggota klan Serigala Angin yang meninggoy. Jadi, dalam hal ini klan Serigala Angin juga mengalami kerugian besar. Sebenarnya Tuan Macan Tutul oke-oke aja dengan perkataan Imam Serigala Angin. Akan tetapi Feng Xiong yang merupakan dalang dari masalah ini tak boleh dilepaskan begitu saja. Baik seperti apapun kerugian yang dialami klan Serigala Angin, jika diadukan dengan istana leluhur, tetap saja klan Serigala Angin yang bersalah. Menyadari kalau Tuan Macan Tutul tak akan pergi jika Feng Xiong tidak dihukum, Imam Serigala Angin memutuskan untuk mencabut Feng Xiong sebagai pemimpin ataupun penguasa klan Serigala Angin. Mulai hari ini, Feng Xiong tak ada hubungan lagi dengan anggota klan Serigala Angin. Sempat tak terima dan ingin marah, namun setelah Imam Serigala Angin mengungkapkan bahwa kejadian malam ini disebabkan oleh kebodohan bawahannya itu, lantas apakah Feng Xiong masih tak malu memasang muka di klan ini? Feng Xiong pun tanpa ragu berlari keluar sebelum menghilang dari pandangan. Untuk cari aman, Imam Serigala Angin menghadang Tuan Macan Tutul dengan perisai elemen anginnya. Saat Macan Tutul bertanya apa maksud dari tindakan Imam Serigala Angin, Imam Serigala Angin berkata bahwa ia merasakan akan adanya nafas anak-anak klan Macan Tutul. Jadi, daripada mengejar Feng Xiong, lebih baik menemui anak-anak mereka terlebih dahulu. Mendengar ucapan tersebut, Tuan Macan Tutul mengiyakan dan menyuruh pasukannya mundur. Demi menghargai hati Imam Serigala Angin, ia akan memberikan waktu selama 100 nafas. Namun jika dalam 100 nafas anaknya juga belum ditemukan, maka jangan salahkan dirinya jika bertindak kejam. Sementara di sisi lain, diperlihatkan Feng Xiong yang telah jauh dari kota Serigala Angin. Dalam hati ia terus bertanya-tanya kenapa tindakannya bisa ketahuan. Tetapi saat ini tidak ada gunanya berpikir seperti itu. Lantas ia memutuskan pergi sejauh mungkin. Meski klan Macan Tutul terkenal dengan kecepatan, namun mereka tak begitu akrab dengan lingkungan ini. Karena lawan pertarungan sebelumnya tidaklah seimbang, membuat luka lama Feng Xiong kambuh. Selain itu, kultivasi tingkat 5 puncaknya seketika turun. Artinya, semakin mustahil baginya untuk nerobos. Untungnya, di dekat kota Serigala Angin ada tambang batu Feng Ling yang kebetulan di dekat tambang tersebut terdapat terowongan yang digali langsung oleh Imam Serigala Angin. Tujuannya sudah jelas untuk persembunyian anggota klannya. Sehingga Feng Xiong yang tak mau berpikir panjang, ia langsung bergegas ke tempat tersebut. Tepat ketika Feng Xiong mulai bergerak, muncul cahaya biru yang melintas ke arahnya. Jika saja ia tidak menghindar dengan cepat, maka sudah tentu mantan penguasa kota Serigala Angin tersebut sudah pindah alam. Rasa penasaran muncul di hatinya. Namun setelah diteliti, serangan itu berbentuk bilah angin. Saat Feng Xiong mencari asal-usulnya, muncul sosok pemuda yang membuat Feng Xiong seketika herman. Ya, pemuda tersebut tak lain dan tak bukan ialah Tang San. Tanpa berbasa-basi, Tang San langsung merilis 18 bilah angin yang memutar-mutar di udara. Dan seperti
biasa. Baik itu monster maupun manusia, semuanya akan heran ketika pertama kali melihat keterampilan bilah angin Tangsan. Sementara Tangsan yang berada di atas pohon, terlihat jelas dari wajahnya bahwa pemuda tersebut memiliki dendam yang bersangkutan terhadap monster tersebut. Bagaimana tidak? Penyebab ibunya pindah alam akibat Feng Xiong dari Imam Serigala Angin. Berkali-kali Tangsan ingin balas dendam, namun ia belum memiliki kemampuan. Hingga sekarang, tibalah waktu yang tepat mengingat Feng Xiong sudah terluka parah. Segera setelah melihat Tangsan, Feng Xiong tanpa ragu mengeluarkan pukulan terkuatnya. Alih-alih merasa takut, Tangsan dengan santainya menyambut dan berniat adu pukulan. Menggunakan kemampuan kilatan macan tutul, Tangsan melaju dengan kecepatan tinggi. Dan ya, melihat keterampilan Tangsan, tentu saja Feng Xiong semakin terherman-herman. Bagaimana mungkin manusia memiliki dua bloodline? Namun belum selesai terherman, Tangsan mengalihkan pandangan Feng Xiong menggunakan teknik mata ungu iblis. Tepat ketika Feng Xiong terkena serangan mental, Tangsan tanpa berbalas kasihan langsung mengarahkan 18 bilah anginnya. Satu persatu bilah angin tersebut bergerak bergantian menembus leher Feng Xiong. Akan tetapi walau bagaimanapun juga kultivasi Feng Xiong lebih unggul dari Tangsan, sehingga meskipun terkena beberapa bilah angin, monster tersebut terlihat masih hidup. Membuat Tangsan yang tak mau kehilangan kesempatan, ia pun segera melahap bloodline Feng Xiong. Lonjakan bloodline dalam seni Suan Tiangong Tangsan menjadi naik dalam seketika, hingga pada akhirnya Tangsan menyadari kalau darah serigala angin yang ia serap barusan merupakan kualitas terbagus dari beberapa monster serigala angin yang pernah ia serap, dan itu adalah hal yang wajar mengingat Feng Xiong pernah menjadi penguasa kota serigala angin. Segera setelah menyerap, Tangsan kembali mengeluarkan 18 bilah anginnya. Satu persatu benda tajam tersebut mengenai bagian mematikan Feng Xiong. Saat bilah angin yang ke-18 masuk, Feng Xiong menghembuskan nafas terakhirnya. Tak berselang lama, kultivasi Tangsan tiba-tiba melonjak dalam seketika, diiringi dengan kekuatannya yang tiba-tiba meningkat drastis. Ya, saat ini seni Suan Tiangong sekaligus garis keturunan serigala angin Tangsan akhirnya nerobos ke tingkat 5. Sebelum pergi, Tangsan meraba pakaian Feng Xiong terlebih dahulu guna mencari barang berharga. Dan benar saja, diperlihatkan sebuah kantong kecil yang terdapat dalam pakaian Feng Xiong. Tangsan yang terburu-buru, ia pun tak sempat memeriksa isinya. Namun berdasarkan Feng Xiong yang merupakan monster penting bagi klan serigala angin, pasti di dalamnya terdapat banyak koin. Tak lama setelah Tangsan pergi, muncul dua sosok tinggi besar yang datang dari arah langit. Ya, kedua sosok itu tak lain dan tak bukan ialah Imam Serigala Angin dan Tuan Macan Tutul. Sesaat kemudian, Imam Serigala Angin melihat Feng Xiong yang terkapar tak bernyawa. Lantas ia tak bisa menahan tangisnya dan terus bertanya siapa yang melakukan ini. Khawatir dituduh yang tidak-tidak, Tuan Macan Tutul langsung berkata bahwa bukan ia yang melakukannya. Di sisi lain, Tuan Macan Tutul nampaknya begitu senang dengan kematian Feng Xiong. Namun di sisi lain ia juga agak heran bisa-bisanya kultivator tingkat 5 puncak bisa mati semudah ini. Namun mana mungkin Imam Serigala Angin percaya dengan ucapan musuh bebuyutannya tersebut. Ia pun menjelaskan kalau Feng Xiong ini merupakan monster yang paling berharga bagi klan Serigala Angin. Alasannya karena darah yang terdapat dari tubuh Feng Xiong mengalir dengan darah Raja Serigala Angin. Mendengar tuduhan itu, sontak Tuan Macan Tutul marah besar sebelum menjawab bahwa ia memang bukan pelakunya. Bahkan ia juga tak tahu siapa yang melakukan ini. Dirasa Tuan Macan Tutul tidak berbohong, Imam Serigala Angin hanya bisa meraung. Hingga saat itu kultivasi tingkat 6 puncaknya turun ke tingkat 6 tahap 1, yang kemudian turun lagi ke tingkat 5. Barulah setelah itu perawakannya tiba-tiba menjadi tua. Sementara Tuan Macan Tutul yang berada di samping, ia pun berniat ingin pergi secepat mungkin. Terlebih tujuannya juga sudah tercapai. Semua anak-anak klan Macan Tutul yang masih hidup sudah ia temui, dan yang paling penting pelakunya juga sudah meninggoy. Selain itu, Tuan Macan Tutul juga berpikir kalau kota Serigala Angin ini sepertinya tidak sesederhana itu. Pertama, siapa sangka Feng Xiong memiliki darah Raja Serigala
angin. Kedua, siapa yang berani memindah alamkan Feng Xiong, sehingga daripada terjadi hal yang tidak baik bagi klannya, ia pun mengumumkan ke pasukannya agar segera kembali ke klan. Sementara anggota klan Macan Tutul sudah pergi, Imam Serigala Angin yang galau brutal memutuskan membawa Feng Xiong ke altar tempat persembahan upacara pembangkitan kemarin. Entah apa yang ingin dilakukannya, yang pada intinya tunggu saja di bagian selanjutnya. Oke teman-teman, saya Warung pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.